Ya, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan komputasi dari antar operator. Jadi, hubungan komutasi itu adalah kuantisasi dari selisih akibat pembalikan urutan operasi dari dua buah operator kuantum. Jadi, hubungan komutasi itu seperti ini. Hubungan komutasi antara operator A dan B ketika bekerja pada C itu dia ditulis dalam kurung siku dan dipisahkan tanda koma. Itu artinya adalah selisih antara operasi B kepada C terus dilanjutkan operasi A dan sebaliknya, dan operasi A bekerja pada C terus dilanjutkan operasi B. Jadi ada selisih A bekerja pada B yang dioperasikan pada C dikurangi B yang bekerja pada A C gitu. Apa makna fisik dari hubungan komutasi ini? Hubungan komutasi ini menunjukkan bahwa pengukuran di dalam kuantum dapat mengubah sistem. Kita bisa melakukan pengukuran B dulu, kemudian A dulu. Nah, dan keduanya bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi kita melakukan pengukuran B terus dilanjutkan A, itu bisa jadi berbeda dengan pengukuran A dilanjutkan dengan B gitu. Sedangkan di mekanika klasik kita bisa melakukan keduanya bersamaan. Seperti misalkan ketika kita meninjau gerak parabola, kita bisa melihat posisi partikel dan kecepatannya sekaligus. Nah, dalam kuantum kita terlarang oleh ketidakpastian Heisenberg, makanya kita membutuhkan hubungan komutasi ini. Apabila hasil komutasi 0, seperti yang aku bilang tadi, bahwa kita dapat melakukan dua pengukuran secara bersamaan. Begitu pula sebaliknya, kalau nggak sama dengan 0 artinya urutan pengukuran ini, urutan operator ketika bekerja pada fungsi gelombang, dia akan berbeda. Nah, contohnya kita mencoba menghitung hubungan komutasi antara momentum dan posisi. Jadi hubungan komutasi antara momentum dan posisi yaitu P, X gitu kan, dia adalah X, hubungan operator momentum bekerja pada X yang bekerja pada C, begitu pula dikurangi dengan X yang bekerja pada PC gitu kan. Kita masukkan definisi dari operator momentum seperti ini, I bar minus I bar parsial X, dan ini minus I bar parsial X, yang ini langsung bekerja pada C, yang ini bekerja pada XC. Kita bisa lakukan aturan perkalian dan kita dapatkan yang ini kita turunkan terhadap X, kita dapatkan minus I bar C, yang ini minus I bar X parsial C parsial X, dan ini dia adalah tetap I bar X parsial C parsial X. Nah, ini coret, kita dapatkan bentuk seperti ini. Artinya apa? Artinya bahwa komutasi dari momentum dan posisi itu tidak nol, sesuai dengan prinsip ketidakpastian, sehingga kita mustahil bisa mengukur momentum dan posisi dari suatu partikel secara bersamaan. Nah, kita tahu di ketidakpastian Heisenberg mengatakan bahwa ketika kita mengukur momentum dengan variasi atau deviasi yang cukup kecil gitu kan, kita akan mendapatkan pengukuran posisi dengan deviasi yang sangat besar gitu. Jadi saling mempengaruhi di situ. Nah, selanjutnya kita tinjau hubungan komutasi antara energi dan waktu E, T gitu kan, dimana E itu operator Hamilton kan, itu dia memiliki I bar parsial T, yang satu bekerja pada DC, yang satu bekerja langsung pada C. Kita gunakan aturan perkalian lagi dan kita lihat bahwa ini saling menghilangkan, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Kita juga bisa melihat bahwa komutasi energi dan waktu itu tidak nol, sehingga pastinya ada
prinsip ketidakpastian yang melarang pengukuran energi dan waktu secara bersamaan. Dan ini nilainya itu sama dengan hubungan komutasi antara momentum dan energi. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa prinsip ketidakpastiannya selain delta P, delta X sama lebih besar dari H bar per 2, kita bisa menunjukkan bahwa delta E, delta X, delta T juga lebih besar dari H bar per 2 karena nilainya ini sama juga. Nah, hubungan komutasi momentum dan posisi X pangkat N gitu. Jadi kita tinjau untuk secara umum X pangkat N. Nah, jadi P X pangkat N itu berarti Px pangkat NC dikurangi X pangkat N PC. Kita masukkan seperti ini, dan ini kita gunakan aturan perkalian, yang ini kita kerjakan langsung ke C hingga kita memiliki bentuk seperti ini, dan kita dapatkan hubungan komutasi momentum dan posisi X pangkat N secara umum seperti ini. Nah, sekarang hubungan komutasi momentum P pangkat N dan posisi. Jadi P pangkat N bekerja pada XC dikurangi X bekerja pada P pangkat N C, gitu kan. Nah, jadi kita nggak bisa langsung pakai minus I H bar parsial X pangkat N atau dapat minus I pangkat N H bar pangkat N parsial pangkat N parsial X pangkat N. Kita nggak boleh menggunakan ini karena dia harus dilakukan satu persatu. Jadi P pangkat N ini kita tinjau P bekerja pada P bekerja pada P dan seterusnya. Ini bekerja pada X bekerja pada C gitu. Jadi dilakukan berurutan, nggak boleh langsung seperti itu. Nah, kalau ini dia langsung bekerja pada C aja, jadi nggak apa-apa. Kalau ini kita nggak boleh. Jadi yang ini kita P pangkat N min 1 kan, jadinya kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, ini kita kerjakan pada XC itu, sehingga kita gunakan aturan rantai, aturan perkalian. Kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, yang ini nanti kita jabarkan lagi. N-2 turunkan lagi turunan dari ini. Nah, kita dapatkan seperti ini, dan seterusnya. Ini nanti N pangkat 3, terus ini diturunkan lagi. Nah, begitu dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari hubungan antara Hamiltonian dan posisi, dimana Hamiltonian itu dia adalah momentum kuadrat per 2M ditambah potensial, gitu kan. Kita memiliki bentuk seperti ini. Apabila kita keluarkan 1/2M nya keluar semua. Jadi seperti tadi ya, dia nggak boleh langsung dikuadratkan terus langsung dioperasikan gitu, nggak bisa, karena dia mengandung X di sini. Kali ini kita bisa saja, karena tidak lain yang diturunkan hanyalah C. Kita nggak perlu menggunakan aturan perkalian seperti di sini. Jadi ini harus satu-satu. Kita dari perumusan yang tadi kita memiliki bentuk seperti ini, dimana suku ini dan suku ini dia saling menghilangkan, karena operator potensial itu dia hanyalah sebuah fungsi, bukan operator turunan lah. Kita memiliki bentuk seperti ini, dan sederhananya kita memiliki bentuk seperti ini, dan kita tahu bahwa hubungan komutasi Hamiltonian dan posisi dia adalah minus H bar kuadrat per M parsial C parsial X. Nah, kita tinjau sifat-sifat dari komutasi. Jadi komutasi antara A plus B dan C, dia adalah A plus B bekerja pada CC dikurangi C bekerja pada A plus BC, karena dia harus operator dalam mekanika kuantum itu haruslah linear kan, jadi kita bisa keluarkan masing-masing. Jadi kita keluarkan A bekerja pada CC, B ditambah B bekerja pada CC dikurangi C bekerja pada AC dikurangi C bekerja pada BC. Nah, sehingga kita memiliki bentuk seperti ini. Jadi kita gunakan ini dan ini dan ini dan ini.
kita dapatkan sifat seperti ini. Nah, kemudian komutasi antara A dan A sendiri dia pastilah 0. Kemudian misalkan komutasi antara A dan B seperti ini. Kalau kita keluarkan tanda negatifnya, kita memiliki seperti ini, dan tidak lain adalah negatif antara komutasi B dan A. Sehingga ketika pembalikan hubungan komutasi ini, dia adalah menghasilkan negatifnya. Nah, sekarang apabila A bekerja hubungan komutasi antara A dan BC, nah, yaitu A bekerja pada B bekerja pada CC dikurangi B bekerja pada C bekerja pada AC, gitu kan. Nah, ini kita kurangkan dengan BAC dan ditambahkan dengan BAC, ini kan sama dengan 0, gitu kan. Nah, kemudian kita kumpulkan yang memiliki C di belakang, kita jadikan satu, ini dan ini, dan yang memiliki B di depan kita jadikan satu, ini dan ini, hingga kita memiliki hubungan komutasi seperti ini. Nah, dan berikut ini adalah sifat-sifat lain dari hubungan komutasi yang tidak dapat dibuktikan semuanya karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi Anda bisa membuktikannya sendiri. Nah, selanjutnya kita membahas sifat antikomutasi. Antikomutasi itu dia adalah jumlah dari hasil operasi yang memiliki urutan yang berkebalikan. Jadi antikomutasi itu dia ditandakan dalam kurung kurawal A, B. Ini dia adalah jumlahan dari A ketika bekerja pada BC ditambah dengan B ketika bekerja pada AC, gitu. Nah, ini namanya sifat antikomutasi. Kemudian misalkan kita memiliki dua operator A dan B yang Hermitian. Jadi komutasi antara A dan B dia adalah A bekerja pada BC dikurangi B bekerja pada AC. Dengan Hermitian konjugatnya dia harus dibalikkan. Ingat kalau sifat Hermitian konjugat tuh seperti matriks lah, gitu. Jadi B dagger bekerja pada A dagger C dikurangi A dagger bekerja pada B dagger C. Tidak lain dia adalah komutasi antara B dagger dan A dagger. Nah, kita tahu bahwa A dagger dia adalah A dan B dagger dia adalah B, gitu kan. Hingga kita memiliki hubungan bahwa A komutasi antara A dan B di Hermitian konjugat kan dia sama dengan minus dari ada komutasi antara A dan B itu sendiri, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa komutasi antara dua operator Hermitian bersifat anti-Hermitian karena Hermitian konjugatnya dia adalah negatifnya, gitu kan. Jadi sifatnya anti-Hermitian. Nah, sekarang anti-komutasi antara A dan B jumlah kan, hingga Hermitian konjugatnya dari antikomutasi A dan B kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, karena A dagger sama dengan A dan B dagger sama dengan B, kita memiliki seperti ini. Ini kan jumlahan, jadi kita bolak-balik juga nggak masalah. A dagger B dagger ditambah B dagger A dagger itu sama dengan B dagger A dagger ditambah A dagger B dagger, sehingga kita memiliki bentuk seperti ini. Kita tahu bahwa antikomutasi dari A dan B di Hermitian konjugat kan sama dengan antikomutasi antara A dan B itu sendiri, sehingga kita bisa mengetahui bahwa antikomutasi antara dua operator Hermitian dia bersifat Hermitian, gitu.